Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Master Quest. Setelah sekian lama melihat penampakan Pokemon misterius, akhirnya tiba waktunya untuk menyelamatkan Pokemon itu dari incaran tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan terkejut melihat Sparky di hadapan mereka. Segera Hiroshi bergabung dengan mereka. Tak menyangka bisa bertemu dengan Satoshi lagi. Mereka lalu menanyakan apa yang dilakukan Hiroshi di pulau ini. Tak lama setelah berakhirnya Indigo League, Hiroshi mendengar Pokemon misterius yang mendiami suatu pulau. Penelitiannya itu membawanya ke Ogi Island, di mana Satoshi mengingat pertemuannya dengan Pokemon misterius belum lama ini. Takeshi mempertimbangkan pasti ada alasan mereka bisa bertemu di pulau ini. Kemudian Hiroshi menunjuk ke pulau seberang dan mengajak mereka semua untuk pergi ke sana. Sementara itu, di pulau tersebut, seorang bocil terlihat bermain dengan Pokemonnya. Setelah melihat perahu mendekat, ia menyuruh Pokemon satunya untuk segera bersembunyi. Satoshi dan kawan-kawan menyatakan niatnya yang ingin mencari Pokemon misterius. Osamu nampak gugup, seolah-olah memalsukan perkataannya, dan berenang menjauh untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut. Meskipun nampak curiga, mereka pun segera pergi ke tempat lain. Setelah kepergian mereka, barulah Pokemon itu menampakkan dirinya, yang ternyata itu adalah Lugia. Osamu mengira keadaan sudah aman, namun tim Rocket melaporkan situasinya kepada Dr. Namba, yang mengamati lewat laboratorium bawah lautnya. Dr. Namba memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Pokemon legendari tersebut. Tim Rocket dengan cepat menjaring Lugia, namun Osamu memerintahkan Lanturn untuk menyerang mereka. Saat ketiganya berenang menjauh, mereka terpaksa mengubah arah saat kapal selam tim Rocket muncul ke permukaan. Osamu berenang melewati Satoshi dan kawan-kawan, yang langsung menarik perhatian mereka karena adanya Lugia. Tim Rocket juga menyaksikan adegan yang terjadi lewat periskop kapal selam mereka. Osamu berenang menuju pantai, di saat Yamato dan Kosaburo menampakkan diri. Satoshi merintahkan Bailey Razor Leaf untuk memotong jari. Akan tetapi Yamato dan Kosaburo merintahkan Pokemonnya untuk memukul mundur Bailey. Oleh karena itu Hiroshi ikut membantu dengan mengeluarkan Pupitar. Dengan kerjasama yang baik, mereka bisa mengalahkan tim Rocket. Selain itu, Luka juga tiba di tempat kejadian dengan menabrak kapal tim Rocket, memaksa mereka mundur untuk sementara waktu. Satoshi mengatakan Lugia inilah Pokemon misterius yang dimaksud. Osamu mengaku Lugia belum bisa terbang sehingga sangat rentan dicuri. Seminggu yang lalu, Osamu pernah terjebak dalam badai. Kemudian ia yang diselamatkan Lugia bisa kembali ke daratan. Pada saat itu juga mereka melihat induk Lugia yang marah. Silverwing Luka juga memancarkan cahaya merah. Setelah mendapat penjelasan bahwa mereka hanya ingin menyelamatkan anaknya, Lugia yang telah tenang menyelam bersama anaknya ke dalam air. Luka mempersiapkan perlengkapan selamnya agar mereka bisa menyaksikan Lugia yang berenang di bawah laut. Sementara itu, tim Rocket menyelinap masuk ke markas Dr. Namba, menyatakan punya rencana untuk diri mereka sendiri. Ketiganya memasuki ruangan tepat saat Dr. Namba memerintahkan Yamato dan Kosaburo untuk menangkap Lugia. Saat sedang beristirahat, Lugia yang melihat teman sejenisnya datang menghampirinya. Namun itu hanyalah tipuan yang dipersiapkan tim Rocket untuk menangkap Lugia. Di saat yang bersamaan, tim Rocket juga muncul, yang kemudian pertengkaran antar sesama tim Rocket berubah menjadi pertempuran. Satoshi juga ikut bergabung dengan memerintahkan Bailey Fine Whip untuk melumpuhkan Hitmontop. Kemudian Hondur melancarkan smoke sehingga tim Rocket bisa membawa lari Lugia. Kapal itu tenggelam ke dasar laut, dan gelombang besar tersebut menjatuhkan Satoshi dan kawan-kawan. Mereka lalu muncul lagi ke permukaan, tapi sayangnya tim Rocket sudah tidak terlihat di manapun. Dr. Namba dengan bangganya berdiri di depan tangkapan barunya. Seakan belum cukup, Yamato dan Kosaburo juga menyarankan untuk menggunakan anak Lugia sebagai umpan untuk menangkap induknya. Dr. Namba pun menyuruh mereka untuk melakukannya. Sehabis mengambil perbekalan, Luka kembali menemui teman-temannya, yang memberitahukan bahwa Lugia telah diculik. Induk Lugia juga muncul, dan sangat panik ketika mengetahui anaknya telah menghilang. Osamu mencoba menenangkan Pokemon legendari itu, dan merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjaga temannya sendiri. Silverwing mulai bersinar lagi,
yang menandakan Lugia itu sangat murka dan melepaskan badai raksasa yang mendatangkan malapetaka di seluruh pulau di sekitarnya. Kondisi yang mengerikan itu memaksa mereka untuk mencari perlindungan di dalam gua. Tim Rocket ingin membalas dendam, tapi gelombang besar menghantam kapal mereka sampai ke tepi laut. Lugia terbang tepat di atas mereka dan mulai mengamuk melancarkan aeroblast ke sembarang arah. Dr. Namba menyaksikan pemandangan itu dengan aman dari markasnya. Anak buahnya memperingatkan peningkatan kekuatan Lugia yang semakin menggairahkan bagi Dr. Namba. Silverwing terus memancarkan cahaya merah yang menakutkan saat Lugia melanjutkan pembantaiannya. Beberapa saat kemudian, Satoshi memutuskan bahwa ia akan menghadapi Lugia dan mencoba membuatnya mempercayai mereka lagi. Hiroshi menawarkan dirinya juga. Ditambah lagi, Luka juga mau mengantarkan mereka menemui Lugia, sehingga mereka pun segera berangkat ke sana. Namun di saat mereka mencoba mendekati Lugia, Pokemon legendaris yang terlanjur kecewa menembakkan Aeroblast. Sampai akhirnya Lugia menjadi tenang dan mempercayai mereka setelah berjanji akan menemukan anaknya. Lugia pun menghentikan badai dan terbang menjauh. Dengan ini mereka memiliki tujuan baru, yaitu menemukan markas Tim Rocket. Para Pokemon melakukan pengintaian di area tersebut, tapi tidak dapat menemukan apapun. Kemungkinan besar Tim Rocket masih berada di area tersebut, dengan harapan bisa menangkap induk Lugia juga. Lantern nampaknya telah menemukan sesuatu, jadi semuanya mulai menyelam ke dalam laut. Mereka lalu mengikuti kapal selam Tim Rocket yang mengarah langsung ke markas Dr. Namba. Dr. Namba mengesahkan rencana selanjutnya, sehingga pangkalan naik ke permukaan. Tim Rocket yang menyelinap tertutup rapat dengan air yang mulai terisi penuh. Setelah pangkalannya muncul, mereka menempatkan anak Lugia yang masih berada di dalam kandangnya untuk memancing induknya keluar. Sementara itu, Tim Rocket mempersiapkan balon pengganti Lugia untuk mengecoh lawannya. Tapi Nyasu secara tidak sengaja menusuk balon udara itu, yang menyebabkan Tim Rocket terbang ke langit-langit. Satoshi dan kawan-kawan bergegas ke tepi untuk menyelamatkan Lugia. Akan tetapi Yamato dan Kosaburo menghalangi jalan mereka. Hondur dan Hitmontop dimainkan dengan mengaktifkan ikat kepala khusus yang memperkuat kedua Pokemon tersebut. Satoshi dan Hiroshi merintahkan Pikachu Thunderbolt guna menghentikan Lugia agar tidak jatuh ke dalam perangkap Tim Rocket. Tapi Yamato menyuruh Hondur Flamethrower ke arah Pikachu. Berikutnya Cyndaquil dan Charmeleon yang disuruh untuk menahan Lugia. Namun Yamato dan Kosaburo menghalangi setiap upaya mereka itu. Pertarungan tidak seimbang karena Pokemon Yamato dan Kosaburo sangat kuat sekali, yang menyebabkan Satoshi dan kawan-kawan merecall Pokemonnya lagi. Pikachu memperingatkan Lugia untuk jangan mendekat, namun kali ini Lugia menyerang balik dengan Aeroblast. Akhirnya Lugia bisa mencapai anaknya. Secara otomatis jebakannya aktif dan menahan Lugia di dalam medan energi. Kemudian Tim Rocket membawa masuk Lugia ke pangkalan. Dr. Namba memandangi Lugia yang telah ditangkapnya, lalu memisahkan anaknya itu ke ruangan lain. Satoshi yang terbangun menemukan dirinya di dalam sangkar. Satoshi bertekad untuk memenuhi janjinya kepada Lugia, tapi dengan Pokeball yang terpisah dari mereka, situasinya nampak mengerikan. Dr. Namba menyapa tawanannya dengan mengatakan Pokemon dirancang untuk melayani umat manusia. Satoshi dan kawan-kawan membantah pernyataan tersebut. Dr. Namba mampu membuktikannya dengan item yang digunakan anak buahnya, yang memanfaatkan kekuatan amarah untuk membuat Pokemon lebih kuat. Dr. Namba merencanakan hal yang sama pada Lugia, tapi ingin mengetesnya terhadap Pikachu dulu. Di sisi lain, Osamu pergi seorang diri untuk menyelamatkan teman-temannya. Ia menemukan markas Tim Rocket lalu masuk lewat lubang kecil. Tim Rocket mendapatkan akses ke ruang keamanan dan melihat Satoshi dan kawan-kawan yang terkurung di dalam kandang. Begitu Osamu keluar, ia langsung ditangkap. Tim Rocket mengambil alih dan membisikkan sesuatu kepada Osamu yang membuatnya percaya kepada mereka. Osamu menerobos masuk dikala Dr. Namba melakukan tes. Ia menekan password yang diberikan Tim Rocket untuk membebaskan teman-temannya. Satoshi berhasil menjatuhkan Dr. Namba dan segera membebaskan Pikachu dari belenggu mesin. Sedangkan Kasumi dan Takeshi memungut Pokeball mereka. Dr. Namba lalu membunyikan alarm, dan saat mereka mencoba kabur, Tim Rocket lebih dulu mengepung mereka. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Pikachu menargetkan ikat kepala para Pokemon. Dengan begitu lebih mudah untuk melumpuhkan mereka.
Pertarungan itu terhenti ketika ada aktivitas yang berlangsung di ruang Logia. Yamato dan Kosaburo mundur ke ruangan tersebut dan menyaksikan tim roket yang berupaya melepaskan Logia. Keduanya terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan masing-masing Pokemon yang bertarung sekuat tenaga. Di tengah pertarungan, mereka tak sengaja menghancurkan perangkat yang menahan Logia. Dengan terbebasnya Logia, Pokemon legendari tersebut menembakkan Aeroblast untuk menghancurkan tim roket. Serangan itu merusak dinding dan menyebabkan kapal mulai naik ke permukaan. Satoshi dan kawan-kawan menangani anak buah tim roket yang tersisa hingga mereka masuk ke dalam ruangan anak Logia. Akan tetapi di situ sudah ada Dr. Namba yang menunggu mereka. Dr. Namba mengeluarkan Electabuzz yang tentunya juga diperkuat dengan itemnya. Electabuzz mampu mendaratkan Thunder Punch kepada Pikachu. Selain itu juga memberi damage tambahan dengan Thunder. Dr. Namba terus meningkatkan kekuatan Electabuzz yang membuat upaya Pikachu terasa sia-sia. Kalau begini terus, pertarungannya tidak akan pernah selesai. Jadi Hiroshi menyuruh untuk sama-sama menghit remote control di tangan Dr. Namba, dan Satoshi menyetujui gagasan tersebut. Pikachu bertindak sebagai pengalih perhatian, dan saat Dr. Namba fokus pada pertempuran, Sparky memberikan kejutan langsung dan menghancurkan pengontrolnya. Setelahnya Pikachu melancarkan double Thunderbolt untuk melumpuhkan Dr. Namba dan Pokemonnya. Selanjutnya mereka membebaskan Lugia. Cyndaquil dan Charmeleon menggunakan Flamethrower untuk memanaskan kandang. Poliwhirl dan Totodile melanjutkan dengan Water Gun untuk mendinginkannya. Perubahan suhu yang tiba-tiba menyebabkan logam menjadi rapuh. Dengan demikian, Pupitar menerobos jeruji untuk membebaskan Lugia. Lugia masih mengamuk dan menyebabkan kerusakan yang parah. Satoshi dan kawan-kawan mendorong Lugia untuk menemui induknya, yang kala itu terlalu sibuk sehingga tidak mendengarkan suara Satoshi. Begitu melihat anaknya dalam keadaan aman, Lugia pun segera berhenti. Ketika puing-puing akan menimpa mereka, Lugia menggunakan badannya untuk melindungi Satoshi dan kawan-kawan. Sekarang mereka yakin Lugia telah memberikan kepercayaannya lagi. Setelahnya Lugia membawa mereka semua untuk meninggalkan kapal yang sebentar lagi akan meledak. Pangkalan tersebut akhirnya meledak, namun gelombang yang dahsyat menyeret puing-puingnya ke dasar laut. Terlihat juga Dr. Namba dan anak buahnya yang kini mengambang di tengah laut. Osamu mengucapkan selamat tinggal kepada temannya yang akan pergi. Kasumi menenangkannya bahwa suatu hari nanti Lugia pasti akan kembali menemuinya. Lugia berterima kasih kepada mereka semua sebelum akhirnya menyelam ke dalam laut dan tidak terlihat lagi. Keesokan harinya, Hiroshi telah memutuskan untuk menetap di pulau dan di lain kesempatan ingin bertarung lagi dengan Satoshi. Sementara Luka mengantarkan Satoshi dan kawan-kawan ke tujuan mereka berikutnya. Mereka pun mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Pikachu disuruh bertarung dengan Paras yang penakut agar Pokemon itu bisa berevolusi. Rencananya Pikachu akan mengalah dan menyerang musuhnya sekedarnya saja, tapi yang terjadi, Paras itu malah tumbang setelah disetrum Pikachu. Setelah Paras mendapatkan kepercayaan dirinya, kali ini, Paras yang menantang Pikachu bertarung. Saat Pikachu lengah, Paras menusuk ekornya. Pikachu yang marah ingin membalas, tapi terpaksa mengalah supaya Paras itu senang.